안녕하세요 여러분. 안녕. 저는 시크릿입니다. Maaf, ini terlalu ceria untuk genre kita hari ini. Kita harus terlihat sedikit horor. Oke, kita ulang lagi. 안녕하세요. 나는 시크릿입니다. Kali ini kita akan menceritakan film bergenre komedi, drama, thriller Parasite yang dirilis pada tahun 2019 akhir. Ji Woo Kim yang diperankan oleh Cho Won Sik adalah seorang pria muda yang hidup dalam kemiskinan di daerah kumuh kota Korea Selatan tanpa nama bersama keluarganya. Ada ayahnya, Ki Tae Kim yang diperankan oleh Song Kang Ho, kemudian ibu Cho Sung Kim yang diperankan oleh Jae Hye Jin, dan saudarinya Ki Jang yang diperankan oleh Park Sedam, yang menceritakan tentang keserakahan dan diskriminasi kelas mengancam hubungan simbiosis yang baru terbentuk antara keluarga Park yang kaya dan keluarga Kim yang miskin. Baiklah, langsung saja ke. Sekelompok keluarga tinggal di unit apartemen paling bawah yang dikenal Banjiha di Seoul, Korea Selatan. Karena kesulitan dalam mengakses jaringan, keluarga ini selalu mengandalkan wifi bibinya ataupun tetangga agar mereka dapat mengakses internet dan menonton TV setiap harinya. Bahkan, mereka harus menyaksikan pekerja fogging dan pria kencing yang sangat mengganggu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus melakukan tugas kasar seperti melipat kotak pizza. Namun, mereka dikritik oleh karyawan pizza lainnya karena mengacaukan kotak tersebut. Seorang teman Kiwo yang kaya bernama Min Hyuk mengunjungi keluarga itu, memberi mereka hadiah, sebuah batu yang seharusnya membawa mereka menuju ke kekayaan dan kemakmuran jika memilikinya. Malam itu, Min Hyuk mengajak Ji Woo berbincang di luar, dan Min Young memberitahu Ji Woo bahwa dia telah mengajarkan seorang putri dari keluarga yang sangat kaya. Namun, dia harus belajar ke luar negeri. Tetapi, Min Young malah jatuh cinta dengan putri dari keluarga kaya raya tersebut dan merasa... Tunggu. Ulang dari pertama, oke? Tuaga. Oke, kita lanjut. Tetapi Min Young malah jatuh cinta dengan putri dari keluarga kaya tersebut dan merasa dia akan ditikung oleh mahasiswa lainnya. Min Young ingin Ji Woo yang menjadi guru private dari putri kaya tersebut agar dapat menjaganya, sehingga ketika Min Young pulang dari luar negeri, putri itu pun lulus dari SMA dan Min Young ingin melamarnya. Ji Woo tahu dia tidak memenuhi syarat karena dia tidak kuliah, tetapi Min Hyuk berjanji untuk menjaminnya. Jadi, dia setuju dan meminta keahlian Ki Jang untuk dia ke wawancaranya. Wawancara Ji Woo di keluarga Park yang sangat kaya, di mana ia bertemu dengan Tuan Park yang diperankan oleh Yi Soo Yoon, istrinya yang coboh, Nyonya Park yang diperankan oleh Cho Yeon Jong, dan anak mereka putri remaja Dae yang diperankan oleh Jo Ji So, dan putra bungsu mereka Da Song yang diperankan oleh Jung Hyo Jun. Ji Woo menyadari dia perlu menggoda Dae untuk mendapatkan pekerjaan itu, dan dia melakukannya. Nyonya Park membayarnya dengan jumlah uang yang sangat tinggi dan mengatakan mereka membutuhkan guru seni untuk Dasong. Dasong mengalami insiden traumatis di mana dia melihat hantu di rumah dan kejang, kemudian membutuhkan bantuan dengan seninya. Ji Woo memperkenalkan mereka pada Ji Sang yang memasukkan dokumen untuk dirinya sendiri dan dipanggil dengan Jessica. Ketika pengemudi tuan yang kaya raya mengantar Ki Jang, dan Ki Jang pun meninggalkan celana dalamnya di mobil untuk membuat supir tadi dipecat. Kemudian, dia menyarankan ayahnya yang berpura menjadi pamannya sebagai pengemudi baru yang sebenarnya adalah Ki Taek. Posisi terakhir adalah pengurus rumah tangga Mon Kwang yang diperankan oleh Lee Jong Won. Dia telah bekerja untuk rumah itu sejak sebelum keluarga Park tinggal di sana.
Untuk membuatnya dipecat, keluarga Kim mengeksploitasi alerginya terhadap buah persik, kemudian menyebabkan dia mengalami reaksi alergi. Mereka kemudian meyakinkan Nyonya Park bahwa dia sakit parah dan tidak bisa berada di dekat putra mereka. Akhirnya, pembantu itu putus asa dan pergi meninggalkan rumah keluarga kaya tersebut dan Nyonya Kim diberi pekerjaan itu. Keluarga Kim memanfaatkan situasi dikala keluarga Park memutuskan untuk pergi berkemah akhir pekan ulang tahun Dasong. Mereka mengambil kesempatan untuk tinggal dan menikmati kemewahan di rumah Park yang besar selama akhir pekan. Mereka menghabiskan malam dengan minum, makan, dan mengacaukan tempat itu. Ketika bel pintu berbunyi, Moon Kwak, pembantu lama mereka, mengunjungi rumah keluarga Park. Dia merasa bahwa dia dipecat begitu cepat sehingga dia pergi tanpa bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan hanya ingin mengambilnya kembali. Nyonya Kim dengan enggan membiarkan mereka masuk dan Mo Kwang berlari ke ruang bawah tanah dan kemudian berteriak untuk meminta tolong agar membantunya membuka jalan rahasia di balik beberapa rak. Dan di situ ternyata selama ini Mo Kwang menyembunyikan suaminya di ruang rahasia. Dia pergi ke suaminya, Geun-se, yang diperankan oleh Park Mong-hun, yang diam-diam tinggal di bunker sejak pemilik sebelumnya pindah untuk bersembunyi dari rentenir. Dia memberinya makan, sementara Nyonya Kim terlihat ngeri dan dia mengatakan pada Mo Kwang bahwa dia harus pergi. Saat Mo Kwang memintanya untuk membiarkan mereka tinggal, keluarga Kim yang telah menguping pembicaraan mereka jatuh dari tangga dan mereka memanggil Tuan Kim sebagai ayah. Mo Kwang merekam kejadian tersebut di teleponnya, kemudian menyadari penipuan yang telah dilakukan oleh keluarga mereka. Dia mengancam untuk mengirimkannya ke keluarga Park dan menggunakannya sehingga dia dan suaminya dapat memaksa keluarga Kim untuk melakukan perintah mereka. Keluarga Kim berhasil mengguguli mereka, membawa mereka ke bunker rahasia, tetapi keluarga Park menelepon. Mereka telah membatalkan perjalanan berkemah mereka karena hujan dan akan pulang dalam beberapa menit. Keluarga Kim berebut. Mereka membersihkan kekacauan sebanyak yang mereka bisa, menjaga dua lainnya di ruang bawah tanah. Mereka berhasil melakukan pekerjaan yang cukup baik sehingga anggota keluarga lainnya dapat bersembunyi sementara. Nyonya Kim memberi makan malam mereka ketika Mo Kwang keluar dan berlari ke atas. Nyonya Kim mendorong kembali ke bawah tangga, di mana ia memukul kepalanya dan terbentur parah. Mo Kwang dan Ga-se terkunci di bunker. Tuan dan Nyonya Park akhirnya tidur di ruang tamu untuk mengawasi Dasong yang berkemah di halaman belakang. Memaksa Kim untuk tinggal di bawah meja membeku sepanjang malam. Bahkan ketika mereka mengeluh tentang bau Pak Kim dan kemudian berhubungan seks. Akhirnya, di tengah malam mereka menyelinap keluar. Mereka kembali ke rumah untuk menemukan apartemen mereka benar-benar dibanjiri hujan dan limbah. Ji-woo mengambil batu itu dan keluarganya tidur di tempat perlindungan untuk malam itu. Keesokan harinya, Nyonya Park memutuskan untuk mengadakan pesta dadakan untuk Dasong. Keluarga Kim dalam perannya sebagai pembantu diundang dan harus berpura-pura tidak tahu bahwa ada dua orang yang terkunci di dalam bunker bawah rumah mereka. Ji-woo mengambil batu itu ke bunker di mana Mo Kwang telah meninggal dan disergap oleh Ga-se yang memukul kepalanya dengan batu itu. Kemudian ia memasuki pesta di mana ia menusuk Jiang di dada. Pesta itu meledak menjadi horor dan Dasong mengalami kejang karena ia merasa Ga-se adalah hantu yang dilihatnya di rumah sebelumnya.
Tuan Park berteriak pada supirnya Tuan Kim yang mencoba menghentikan pendarahan Gijang untuk kunci mobil agar membawa putranya ke rumah sakit, dan dia melemparkan kepadanya. Kunci itu mendarat di bawah Gase yang bertengkar dengan Nyonya Kim. Dia berhasil membunuhnya dengan menusukkannya menggunakan tusuk daging. Tuan Park mendapatkan kunci tetapi mengungkapkan rasa jijik pada bau Gase. Ini memicu Tuan Kim yang membentak dan menusuk Tuan Park. Nyonya Park pingsan saat Tuan Kim melarikan diri. Jiwoo terbangun di rumah sakit di mana dia telah koma selama beberapa minggu. Dia mengetahui bahwa Kyang telah meninggal dan dia serta Nyonya Kim dijatuhi hukuman percobaan. Belum ada tanda-tanda Tuan Kim meskipun polisi telah mencarinya untuk pembunuhan Tuan Park jauh-jauh hari. Jiwoo meninggalkan batu di sungai dan mengamati bekas rumah Park di mana dia melihat lampu berkedip. Jiwoo menerjemahkan kedipan dari kode Morse dan mengetahui bahwa Tuan Kim mengendalikan mereka dari dalam bunker, tetapi dia sekarang tinggal menyelinap ke atas untuk makan dari pemilik baru. Jiwoo menulis surat kepada ayahnya kembali, memutuskan bahwa suatu hari dia akan menjadi cukup kaya sehingga dia dapat membeli rumah dan keluarga mereka dapat bersatu kembali. Oke, kita sudah selesai di akhir penghujung cerita, maksudnya film. Oke guys, terima kasih telah mendengarkan dan sambil menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong, annyeong gigaseyo.